الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله جل وعلا أحسن القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواني في الله حفظكم الله تعالى. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas satu kesempatan yang baik yang Allah telah banyak berikan kepada kita. Hal ini adalah dengan sebab kesungguhan kita dan keinginan kita untuk selalu menjadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab kesungguhan inilah maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, maka sungguh kami akan senantiasa berikan hidayah kepada mereka. Terlebih ikhwani fiddin a'azakumullah, ketika dihadapkan berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan dalam hidup yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa dalam hidup ini tidak bisa lepas daripada berbagai macam cobaan dan ujian. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia. Pasti ada satu hikmah. Allah menciptakan hal yang baik dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang buruk. Ada satu hikmah yang sangat begitu besar. Dan terlebih khusus keadaan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cobaan buat mereka. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat ini sangat tegas. Apakah mereka manusia itu dibiarkan mereka mengatakan beriman sebelum mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah Subhanahu wa taala
telah menguji orang-orang yang beriman secara khusus. Maka Allah liyadhara al-mu'minin ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha min at-tayyib. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membiarkan keadaan orang beriman seperti keadaannya sampai nantinya akan terlihat orang yang baik dan orang yang jelek. Naam. Ini adalah hikmah yang sangat begitu besar. Segala hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam cobaan yang pasti dihadapi oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar seorang yang beriman itu bisa memposisikan, bisa bersikap, bisa bermuamalah apa yang semestinya dia tunjukkan ketika fitnah itu dihadapkan kepada dirinya. Naam. Berbagai banyak fitnah yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan, sebagaimana yang disebutkan dalam satu keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman. Hadis ini adalah ma'ruf, seringkali kita mendengarkan, karena di antara para satidah seringkali juga menyebut hadis tersebut berulang-ulang. Tu'radul fitan al-qulubi audan kal hasiri audan. Dihadapkan berbagai macam bentuk cobaan dan ujian pada setiap hati orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada setiap hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bagaimana keadaan daripada pengaruh fitnah tersebut, seperti terutasnya, teranyamnya, yakni tikar anyamannya, seutas demi seutas. Artinya di sini pengaruh fitnah itu ada dan dirasakan oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyi qalbin nasrabaha nukidat bihi nuktatun sauda. Maka hati yang manapun yang dia menyerap fitnah itu, niscaya akan ternodai dengan noda hitam di dalam hatinya. Qala Allah jalla wa ala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan telah ternodai pada hati-hati mereka dengan sebab perbuatan mereka. Naam. Tidak lain ternodainya hatinya itu kecuali apa yang dilakukan oleh dirinya ketika dia tidak bisa menata diri ketika dihadapkan berbagai macam fitnah-fitnah tersebut. Naam. Dan di dalam keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam fitnah-fitnah yang dihadapi oleh manusia ini, kalau kita lihat banyak sekali berbagai macam bentuknya. Nah, banyak sekali berbagai macam bentuk fitnah yang dihadapinya. Yang diterangkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang dihadapi itu adalah fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Naam. Fitnatus syahwat yakni cobaan dalam bentuk dorongan hawa nafsu, keinginan untuk mendapatkan kepuasan tanpa didahului oleh dorongan syar'i. Naam. Dan terkadang orang yang tergiring oleh hawa nafsunya itu enggak mempedulikan batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah kepuasan. Naam. Dan tentunya dari berbagai macam syahwat ini ada beberapa hal yang memang disebutkan secara khusus sebagai cobaan tersendiri yang harus dalam keadaan diantisipasi, yang semestinya kaum muslimin yang telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya itu harus memperhatikan apa yang semestinya ketika mendapati berbagai macam fitnah syahwat yang secara khusus yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala banyak dalam beberapa ayatnya. Satu di antaranya surat Al-Anbiya ayat 35.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepada kalian, yakni dengan satu keburukan. Hal yang dirasakan keburukannya itu adalah merupakan satu bentuk fitnah. Hal yang dirasakan kesusahannya, yang tidak suka seseorang itu kalau tertimpa keadaan hal tersebut, itu adalah satu fitnah, cobaan. Naam. Termasuk juga kalau kita perhatikan adalah beberapa keterangan dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita ditunjukkan dalam satu bentuk amal yang harus dijauhinya karena itu adalah amalan buruk. Nah, ini pun juga merupakan satu cobaan. Nah, kemudian juga keburukan dalam bentuk berbagai macam apa yang dia dengarkan, apa yang dia rasakan dari perkataan orang, dari perbuatan orang yang sangat usil dengan keadaan dirinya. Nah, yang sangat memang tajam ucapan orang tersebut kepadanya sehingga terkadang membuat satu kemarahan pada dirinya. Ini pun juga merupakan satu fitnah. Fitnah dalam bentuk satu keburukan. Nah, dan dihadapkan dengan itu pula dihadapkan kepada kita fitnah dalam bentuk satu kebaikan. Berbagai macam satu kenikmatan yang kita rasakan. Berbagai macam perasaan tenang. Dihindarkan berbagai macam hal membahayakan. Rezeki melimpah, kesehatan yang cukup merupakan juga satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beberapa keterangan agama Allah Subhanahu wa taala yang mengatur tentang perilaku dan ibadah kita kepada Allah, yang kalau dijalankan akan mendatangkan banyak manfaat dan faedah, ganjaran yang sangat begitu besar. Ini pun juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga barangkali perkataan yang baik dari orang yang senantiasa memberikan satu pujian kepada kita. Mungkin dengan amalan kita, mungkin dengan kelebihan yang kita miliki. Ini pun juga merupakan satu fitnah, merupakan satu ujian. Bagaimana keadaan, sikap mereka ketika dihadapkan berbagai macam cobaan tersebut. Lihat keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait dengan ayat itu tadi. Dan secara khusus adalah orang-orang yang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan daripada saudaranya. Kadzalika ja'alnakum ba'dhum li ba'din fitnah tasbirun. Demikianlah kami jadikan di antara kalian sebagiannya untuk sebagian yang lain juga ada satu ujian. Ya. Terkadang dalam pergaulan itu ada sesuatu yang menyenangkan. Terkadang dalam pergaulan itu dalam satu hal yang tidak menyenangkan. Ada gesekan sedikit. Ya. Yang terkadang seorang itu dalam keadaan dirasakan sakitnya karena mungkin merasakan terdoliminya. Ini pun juga merupakan satu ujian secara khusus. Apakah dia tetap dalam bersikap itu sabar? Sabar dengan pengertian memposisikan dalam keadaan di atas kebenaran? Ataukah dia dengan mudahnya untuk menghukumi keadaan saudaranya itu? Ketika keadaan saudaranya terlihat manhajnya di atas kebenaran, akidahnya di atas satu kebenaran, yang memang timbul satu kesalahan dari dirinya sebagai manusia yang tidak bisa lepas dari satu kesalahan, langsung dia mensikapinya, dikeluarkannya dia dari ahli sunnati wal jamaah. Terlebih ya, penilaian yang semacam ini terhadap para ulama ahli sunnati wal jamaah, yang tentunya ini musibah yang sangat begitu besar. Kalau pelecehan tersebut, penilaian tersebut terhadap para ulama-ulamanya, yang terkadang kalau terlihat kesalahannya pun juga belum jelas. Subhanallah, kesalahannya pun belum jelas. Kesalahan yang jelas saja belum sampai untuk dikeluarkannya. Ya.
kesalahan yang telah jelas padanya yang dilakukan barangkali belum sampai untuk dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Terlebih kalau misalnya masih tersamarkan belum jelas. Karena memang beritanya itu adalah sampai dengan pemberitaan yang qala wa qil. Nah. Khawani fid din a'azakumullah. Tentunya penilaian yang sangat begitu pedas terhadap para ulamanya ini tentunya tidaklah sama dengan penilaian terhadap orang yang biasa. Karena ada sisi kemudaran yang sangat besar. Ketika dilecehkan seorang ulama itu berarti dia akan meruntuhkan perkara agama ini. Nah, berbeda kalau misalnya kesalahan dari orang awam, kemudian orang awam dilecehkannya dan bahasa mudarat mungkin, atau mudarat ada, namun tidak sebagaimana keadaan yang dirasakan ketika di antara ulama yang dilecehkannya. Oleh karenanya maka di sini kita ingin melihat, ini satu gejolak fitnah yang terjadi. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya ketika seseorang itu dia diuji dengan saudaranya itu, di antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji ahlus sunnati dengan ahlul ahwa wal bidah. Diuji ahlul ahwa wal bidah dengan keberadaan ahlus sunnah. Diuji ahlus sunnah dengan ahlus sunnah. Ini adalah masih dalam ruang lingkup kaum muslimin. Hatta ketika orang yang berbuat satu kebid'ahan, sepanjang kebid'ahannya tidak mengeluarkan dirinya dari keislaman, maka tentunya seorang ahlu sunnah pun juga diuji dengan keadaannya mereka. Akhwana fiddin a'azakumullah. Dan tentunya ujian ini yang ada di antara sama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ujian sama kaum muslimin yang timbul dari mereka itu terkadang adalah syahwat dan terkadang timbul dari mereka itu adalah syubhat. Syahwat yakni berbagai macam cobaan dan ujian yang sebagiannya disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni keadaan daripada harta-harta, keadaan daripada anak-anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta-harta kalian. Dan juga anak-anak kalian adalah merupakan suatu cobaan. Ada fitnah syahwat. Bagaimana dihadapkan kepada dirinya berbagai macam harta-harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Terlebih salah khusus Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Inna likulli ummah fitnah wa fitnati ummati al-mal." Setiap umat itu memiliki fitnah. Dihadapkan fitnah padanya. Dan fitnah untuk ummati, fitnah untuk umatku itu adalah harta. Ikhwani fid din a'azakumullah, perlu diketahui berapa banyak di antara kaum muslimin yang terkadang dia sanggup untuk menghadapi fitnah dalam bentuk musibah. Tapi berapa banyak pula yang mereka kaum muslimin tidak sanggup menghadapi cobaan dalam bentuk harta. Karena memang keadaan daripada diri manusia itu sangat menyukai dengan harta tersebut. Zujina lin-nasi hubbu syahawati min nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati ila akhir hadhihi al-ayah. Diindahkan pada setiap jiwa manusia itu keinginan-keinginan terhadap wanita. Dan
dan keinginan-keinginan terhadap anak-anak dan juga harta benda yang lain. Berarti ini adalah merupakan cobaan tersendiri. Nah, ya. Kemudian cobaan dalam bentuk keadaan daripada wanita yang disebutkan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma taraktu fitnatan ya ashaddu 'ala ar-rijal minan nisa atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih besar pengaruhnya kepada kaum laki-laki daripada keadaan kaum wanita tersebut. Nah, kemudian juga fitnah syahwat dalam bentuk kedudukan tahta dan jabatan. Ya. Ini pun juga menjadi satu fitnah tersendiri bagi orang-orang yang memang di dalam hatinya itu terdorong oleh gila jabatan dan gila kedudukan. Nah, semuanya ini ikhwani fiddin azakumullah fitnah syahwat yang kalau dalam keadaan seorang itu pandai dalam posisikan apa yang semestinya dilakukan, fitnah dihadapkan pada dirinya dalam bentuk anak-anak yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, annal walad mabakhalatun majbanatun mabakhalatun majhalatun mahzanatun. Seorang anak itu membuat keadaan orang tua terkadang bakhil, tidak bisa untuk mengeluarkan rezekinya dalam satu kebaikan dengan sebab takut, ini kan untuk masa depan anak saya, kalau saya berikan maka bagaimana karena nasibnya nanti. Ujian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majbanatun, dan juga keadaan anak itu terkadang menjadi orang tua itu penakut ketika diminta oleh syariat untuk berjuang dia di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan menyebabkan dia takut. Ya. Nah, kalau saya berjuang berjihad di jalan Allah, nanti siapa yang akan menghidupi anak saya? Majhalatun, dan keadaan seorang anak tersebut bisa menjadikan orang tuanya itu dalam keadaan jahil. Maaf, saya tidak bisa untuk mencari ilmu, soalnya disibukkan dengan anak. Berapa banyak keadaan di antara kaum muslimin yang belum mendapatkan kesempatan untuk mencari ilmu yang dituntutnya padahal adalah yang wajib. Talabul ilmi fardhatun. Ketika dihadapkan dengan satu kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tauhid wal ikhlasu lillah fil ibadah, dan beberapa kewajiban yang lainnya, salat, puasa, zakat dan sebagainya, yang di saat itu dia tidak boleh membiarkan keadaan dirinya dalam keadaan jahil ketika dia menunaikan kewajiban tersebut, yang kalau dia jahil menyebabkan dia akan jatuh dalam satu dosa, maka wajib untuk menuntutnya. Ini pun telah diabaikan dengan sebab apa? Katanya saya punya uzur. Saya punya satu alasan kenapa saya tidak bisa hadir dalam satu masjid. Soalnya anak saya selalu nangis, selalu ini dan itu. Subhanallah. Ya. Nah. Kemudian mahzanatun. Seorang anak itu terkadang membuat orang tuanya sedih. Berapa banyak berbagai macam terjadinya persengketaan, percekcokan sesama orang tua kaum muslimin. Hal itu disebabkan keadaan daripada anaknya yang barangkali nakal. Ya. Dicubit anak orang lain, kemudian anak orang lain nangis, laporan kepada ibunya, bapaknya, kemudian protes. Siapa yang mencubit makamu, nak? Ini anaknya. Sudah, saya labrak. Didatangi kepada anaknya, yang tadinya cuma dicubit sekali, orang tuanya cubitnya berkali-kali. Laporan ke orang yang satunya, orang tuanya yang satunya, saya dicubit berkali-kali lah. Kamu cubit? Iya. Akhirnya marah besar di saat itu orang tuanya.
Dilabrak bukan anaknya, orang tuanya. Akhirnya membuat kesedihan. Ya. Ini adalah cobaan. Berbagai macam fitnah syahwat. Dan ini ikhwani fiddin, azakumullah, berbagai macam cobaan dan ujian dalam hidup. Dalam bentuk yang semacam ini fitnah syahwat. Ya. Ini adalah fitnah yang kalau kita lihat bandingannya masih kecil jika dibandingkan dengan fitnah syubhat, fitnah yang lainnya. Oleh karena dalam satu keterangan riwayat yang ingin saya sampaikan, ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Karena tentunya kita menginginkan dalam situasi berbagai macam fitnah dihadapkan kepada kita ini, sambungan keterangan hadis yang sempat saya sampaikan sebagiannya tadi. Dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, fa'i qalbin anqaraha nukidat fihi nuqatun bayda. Hati yang manapun yang dia bisa mengingkari, menyelamatkan diri dari satu fitnah itu, maka hatinya tetap dalam keadaan bersih. La taduru fitnah madama bis samawati wal ard. Tidaklah dirinya termudaratkan oleh satu fitnah selama ada langit dan bumi. Naam. Tidak termudaratkan satu fitnah selama ada langit dan bumi, selama dia hidup di dunia ini. Dan di sini perlu diketahui oleh kita, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang tadi disampaikan oleh Al-Ustadzuna Abu Salman Mustafa hafizahullah taala, inna sa'id laman junibal fitan, sungguh orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dirinya dari fitnah. Maksudnya bukanlah dijauhkan bahwa orang itu yakni tidak akan menghadapi fitnah. Fitnah ada, dihadapkan karena satu kemestian. Namun dimasukkan dengan dijauhkan ini diselamatkan. Ya. Dari fitnah-fitnah itu. Waliman sabara fawa'aha, dan sungguh sangat mengagumkan keadaan orang yang bersabar ketika dihadapkan dengan satu fitnah itu. Nah. Dan perlu diketahui, sebagaimana dinasihatkan oleh seorang sahabiun jalil, ya, seorang sahabat yang paling banyak tahu terkait dengan permasalahan fitnah dan apa jalan keluar dari fitnah, itu ada Hudzaifah bin Yaman rahimahullah radhiyallahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, beliau pernah mengatakan dalam satu keterangan riwayat dari Ibnu Abi Syaibah an Hudzaifah bin Yaman, la tadurrukal fitnatu ma 'arafta dinak, innamal fitnah idza ishtabaha 'alaikal haqq bil batil. Naam, tidaklah memudaratkan kamu fitnah selama kamu mengetahui agama kamu. Hanyalah fitnah itu ketika tersamarkan, ketika dalam keadaan tidak jelas di hadapanmu, mana itu perkara yang benar, mana itu perkara yang batil. Ini sudah mulai kita berbicara terkait dengan apa yang semestinya yang dilakukan seorang hamba ketika dihadapkan fitnah, baik itu syahwat atau syubhat. Naam. Yakni satu di antaranya adalah at-tazawwud bil ilm. Sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Sebagaimana dalam satu muhadarahnya, asbabun najah minal fitnah, sebab-sebab keselamatan dari fitnah. Satu di antara yang disebutkan oleh beliau adalah
Hendaknya seorang itu memberikan bekal pada dirinya dengan ilmu. Ya, na'am. Karena dengan ilmu inilah tidaklah seseorang itu termudarat. Karena dia mengerti apa yang semestinya dilakukan. Na'am. Ya. Dan disinilah, ikhwan fiddin, hafidhani wa hafizakumullahu jami'a, hal yang barangkali melatar belakangi kenapa kita perlu untuk mengkaji dalam daurah ini. Kesempatan yang sangat baik dengan kehadiran Ustaz Abu Salman hafizahullah ta'ala, al-makhraj minal fitan, supaya kita dalam keadaan mengetahui ya, apa yang semestinya kita lakukan ketika menghadapi berbagai macam tantangan, ketika menghadapi berbagai macam fitnah syahwat wa fitnah syubhat. Nah, yang memang banyak disebutkan dalam beberapa keterangan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini adalah dalam rangka untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar untuknya. Nah, ya. Dan di sini satu keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang terkait dengan masalah fitnah disebutkan banyak sekali dan telah difahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan, "Kunna julusan 'inda Umar radhiyallahu ta'ala anhu." Kami pernah berada, duduk, bermajlis di sisi Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di saat itu Umar mengatakan, "Ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil fitnah." Siapa di antara kalian yang menjaga, menghafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah fitnah ini? Fakultu ma Hudzaifah mengatakan, "Ana, saya Rasulullah, saya wahai Umar." Kama qalahu qal, "Na'am. Innaka 'alaihi wa 'alaihi lajari'un." Sungguh engkau wahai Hudzaifah berani sekali mengatakan demikian ini. Nah, ya. Karena memang dia punya ilmu terkait dengan masalah fitnah tersebut. Maka dia pun menyatakan yang sungguhnya, berani untuk menyatakan yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Hada Hudzaifah bin Yaman. Maka di saat itu aku mengatakan apa yang telah difahami dan dihafalkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-shaumu was-shadaqatu wal amru wan nahyu." Ya. Yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman, yakni fitnah seseorang pada keluarganya. Dia diuji dengan keluarganya, dengan istrinya. Bahkan telah disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum." Wahai orang yang beriman, sungguhnya sebagian di antara istri-istri kalian dan juga anak kalian itu sebagai satu musuh. Naam. Musuh yang bukan dibinasakan, tapi musuh yang perlu diwaspadai dan diluruskan dan dibina. Naam. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan secara khusus keberadaan dari para istri dan juga anak-anak itu sebagai satu musuh yang bisa melalaikan dalam ibadah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendorong seorang suami itu melakukan hal yang diharamkan oleh Allah dengan meninggalkan perkara yang haram karena tuntutan dari seorang istrinya. Bisa juga melecehkan kewajiban-kewajibannya ibadah kepada Allah dengan sebab keadaan dari para istri dan anaknya pula. Nah, cobaan. Ya.
Seseorang diuji dengan istrinya dan keluarganya, wa malihi dan hartanya, dan juga dengan anak-anaknya, dan juga dengan tetangganya. Ya. Asar dari satu fitnah itu menyebabkan dia terjatuh dalam satu kesalahan ketika tidak disikapi dengan ilmu, ketika tidak disikapi dengan mauqif yang benar, sehingga terjerumus dalam satu kesalahan. Namun perlu diketahui Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya bahwa segala kesalahan dan dosa yang diakibatkan oleh fitnah-fitnah tadi itu bisa terhapuskan dengan salat, bisa dihapuskan dengan amalan puasa, bisa dihapuskan dengan amalan sedekah, bisa dihapuskan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, bisa dihapuskan dengan satu ibadah khasah dan ibadah mutahaddiyah. Ibadah khasah, salat, puasa, zakat, yang ganjarnya kembali untuknya, manfaatnya kembali untuk dia, dan juga ibadah mutaaddiyah, al-jihad, al-amr bil ma'ruf, wa ta'lim, wa tarbiyah. Kita tegakkan demikian ini, maka semuanya ini bisa menghapuskan segala dosa-dosa yang diakibatkan dari fitnah-fitnah tadi itu. Fa'atbi sayyi'al hasanat tamhuha. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hendaknya engkau ini perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Nah, ini yang telah disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman, fitnatus syahawat. Namun apa yang dikatakanlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, laisa hadza uridu, bukan ini yang saya maksudkan. Meskipun ini adalah merupakan satu fitnah, tapi yang diinginkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah fitnah yang lebih daripada itu, yang pengaruhnya sangat luar biasa, bisa meluluh lantahkan keadaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah itu. Baik dari kalangan orang yang kecil ataupun dari kalangan orang yang besar, terkena juga imbas daripada fitnah itu. Nah, laisa hadza uridu walakin al-fitnah allati tamuju kama yamujul bahr. Tapi yang saya inginkan fitnah ini adalah fitnah gelombang arusnya itu sangat begitu besar seperti gelombang yang ada di lautan. Gelombang laut yang sangat begitu besar kalau dalam keadaan tidak terpengaruh oleh gejala bencana alam, mungkin bisa kita lihat gelombangnya itu besar sekali, dan bagaimana dirasakan ketika orang berada itu di tengah laut. Nah, menghempas ke kanan, menghempas ke kiri terus. Terkadang juga bahtera yang sangat begitu besar sempat terhempaskan oleh gelombang itu. Nah, bagaimana kalau misalnya gelombang itu disertai dengan bencana yang sangat begitu besar? Gelombang tsunami. Menghancurkan semua. Begitulah fitnah. Nah, yang saya inginkan fitnah yang semacam itu. Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan, laisa 'alaika minha ba's. Tidak mengapa dengan keadaan kamu wahai Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Karena sungguhnya di antara engkau dan di antara fitnah itu ada suatu pintu yang tertutup. Artinya di sini keadaan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan ketakwaannya dan dengan kesungguhannya dan kegigihannya sangat ditakuti oleh musuhnya, hatta syaitan sangat takut juga dengannya. Sehingga celah untuk membuat satu fitnah itu telah dibentengi oleh Umar bin Khattab, telah ditutup oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, dan suatu ketika nantinya yang namanya pintu itu tidak akan terus bertahan. Pintu itu akan dalam keadaan rusak. Nah, oleh karenanya maka ditanyakan ayub saru am yuftah. Apakah nantinya pintu itu yang dalam keadaan tertutup menutupi segala macam celah-celah fitnah itu, ataukah nanti pintu ini akan dibuka suatu ketika
Ya. Naam. Dan ya, perlu diketahui di sini yang diistilahkan oleh seorang sahabat Nabi, ditanyakan kepadanya, apakah pintu itu bukan dibuka, bukan ditutup ataukah dibuka? Atau dalam keadaan tetap tertutup ataukah akan dibuka? Ternyata yang ditanyakan itu bahwa memang keadaan daripada pintu ini akan mengalami keterbukaan. Cuma terbukanya daripada pintu ini apakah memang dibuka dalam keadaan pintu itu utuh ataukah sudah terpecahkan pintu ini? Ayuksaru am yuftahu. Apakah pintu ini akan dipecah ataukah dibuka? Maka dikatakan yuksaru, akan dipecah. Kalau yang namanya pintu sudah dipecah, tidak akan mungkin ditutup kembali. Kalau dibuka, masih mungkin kan ditutup kembali. Tapi kalau sudah pintu dipecah, maka tidak akan mungkin untuk ditutup kembali. Maka di saat itu Hudzaifah mengatakan, yuksaru, maka pintu ini akan dipecah. Naam. Idzan la yughlaqa abada. Kalau begitu tidak akan ditutup selama-lamanya. Kalau begitu pintu ini tidak akan ditutup selama-lamanya. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengetahui, seakan-akan mengetahui apa yang dimaksud dengan pintu tersebut. Nah, apa yang dimaksudkan dengan pintu itu? Yakni pintu itu sebenarnya adalah dengan terbunyunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang gelombang arus fitnah, sudah mengawali dari orang-orang yang dia beribadah, wa minan nas ya'buduna, wa minan nas ma ya'buduna ala harfin. Di antara mereka ada orang yang beribadah tidak di atas satu dasar yang kokoh dan kuat. Mereka beribadah kepada Allah di atas satu dasar keraguan. Bahkan motivasi untuk beribadah itu didominasi oleh keinginan kedudukan dan juga berbagai macam motivasi dari berbagai macam dunia. Ini keberadaan orang-orang munafikun yang di saat itu sudah membuat kasak kusuk untuk menghalangi dakwah. Di zaman Rasulullah tidak mendapatkan kesempatan untuk menghancurkannya. Di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar pun juga seperti itu. Umar sebagai penutupnya pintu itu. Namun saat terbunuhnya Umar, maka mulailah timbul hembusan-hembusan fitnah di saat itu. Digulirkan yakni fitnah itu, yakni setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan semakin besar keadaannya. Naam. Ya. Dan fitnah ini adalah dikatakan bahwa fitnatun 'ammah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Battal dalam satu syarah Al-Imam Bukhari, fa hiya allati tamuju mawjal bahr wa tattaribu wa yatba'u ba'dhum ba'dha ka'amwajil bahr. Naam. Ya. Kegoncangan yang begitu dahsyat kejadiannya, yang terus menerus diiringi satu fitnah dengan fitnah yang lainnya, sebagaimana gelombang tidak pernah surut. Terus nampak terus ada gelombang itu. Naam. Ya. Fakana awwaluhuma fitnatu qatla Utsman radhiyallahu anhu. Dan kemudian fitnah itu terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, yang sangat begitu besar kejadiannya. Wa ma nasha'a minha min iftiraqi qulubil muslimin. Dan kemudian timbul berbagai macam iftiraq, perpecahan, ya, di hati kaum muslimin. Tidak merasakan adanya satu persahabatan di kalangan mereka. Naam. Wa tasa'u bi ahwa'ihim wa takfiri ba'dihim ba'dha wa sabara ba'dihim dima'in ba'd. Ya. Kemudian hawa nafsu sudah mulai banyak cabangnya. Naam. Kemudian satu dengan yang lainnya sangat mudah untuk menilai kekafirannya. Sebagian di antara mereka kaum muslimin dengan sebagian yang lainnya. Sampai di antara mereka itu menghalalkan untuk menumpahkan darahnya muslimin yang lainnya. Nah, ini yang terjadi. Dan kemudian diawali dari satu fitnah
syahwat, keinginan untuk meraih kedudukan, iri hati yang sudah tertanamkan di dalam orang-orang munafikun ketika orang-orang terbaik telah diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para sahabat-sahabat Rasulullah. Ya. Kemudian mereka telah memanfaatkan situasi keinginan untuk melampiaskan syahwatnya itu dengan mereka mulai menghembuskan fitnatus syubhat. Karena tidak ada satu cara untuk bisa masuk dalam barisannya muslimin kecuali dengan disebarluaskannya syubhat. Kalau mereka merusakkan Islam dengan posisi mereka diketahui sebagai seorang yang kafir, barangkali tidak ada tempat yang demikian ini. Ya. Oleh karenanya mereka mengambil satu posisi untuk mereka berpura-pura masuk ke dalam al-Islam. Mereka mengikuti setiap pembicaraan kaum muslimin. Mereka adalah orang yang memahami ayat-ayat Al-Quran. Mereka mendengarkan ayat Al-Quran disampaikan. Kemudian juga mereka mengikuti hadis-hadisnya. Namun ketika ilmu difahami itu dengan tidak ada niatan ikhlas karena Allah, maka tentunya dia akan merusakkan Islam. Dan ternyata ini sepanjang sejarah dan sampai sekarang, sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala, bahwa sepanjang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian terus ditindaklanjuti oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, maka tidak bisa lepas daripada keadaan orang-orang munafikun yang selalu merintangi dalam dakwahnya Rasulullah dan juga para ulama-ulamanya yang setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maka di sini hal yang perlu dicurigai adalah melihat siapa sebenarnya orang-orang yang merintangi dalam dakwah ini. Ketika dakwah ilal haq telah digulirkan, ketika dakwah kepada satu kebenaran sudah dimulai oleh para ulamanya, di tengah-tengah dakwah sedang dimulainya, dan di tengah-tengah musuh sudah kita tukin dengan dakwahnya, dan ketika dakwah telah mendapatkan banyak sambutan dari para pengikutnya, dari orang yang diberikan hidayah oleh Allah, dan ketika dakwah telah membuat kecut hati orang-orang yang ingin membuat makar dengan dakwah ini dari kalangan mubtadi', dari kalangan hizbiyun, maka di saat itu mulai penalu-penalu dakwah akan mengganggu dalam dakwah ahli sunnati wal jamaah. Mereka itu bisa memposisikan bagaimana keadaan diri mereka dalam berpenampilannya. Kalau di tengah-tengah ahlu sunnah, dia sebagai orang-orang yang memposisikan sebagai orang yang berpenampilan sebagai ahlu sunnah. Nah, ketika dia berada sebagai orang-orang yang memang sudah nampak kelihatan keilmuannya, yang sudah dinilai setingkat dengan ulamanya, maka di saat itu pun dia juga akan memposisikan seperti itu. Ya. Pembicaraan di kalangan para ulama, yang para ulama mengeluarkan pembicaraan itu adalah mutiara-mutiara yang sangat bersinar terang, menyinari keadaan orang-orang jahil, yang bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tafaqquh fid din. Naam. Ya. Nah, perkataan di antara ulama-ulama inilah yang kemudian diambil perkataan ini oleh mereka untuk membuat satu syubhat. Di kalangan para pengikut para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan mereka adalah orang-orang yang kalau kita lihat fi qulubihim zayghun, fayattabi'u ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, yang sebenarnya ayat itu adalah sangat jelas di hadapan para ulama ahli ilmu. Namun ayat ini
Ya. Dalam keadaan tidak jelas, karena yang menyampaikan ayat ini sengaja untuk tidak menjelaskan apa yang telah difahami oleh ulamanya. Dan terkadang pun juga dia menyatakan ulamanya, tapi dia berani untuk mempolitisir perkataan ulamanya. Subhanallah. Ya. Nah, satu di antara kelancangan dari seorang yang memang sekarang sudah diketahui biang keroknya, bahwasannya dia ada di tengah-tengah barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam dakwah Ahlus Sunnah, dakwatu ilal haq, dakwatu ilal sunnah, wa fil Yaman, wa fi Saudia, wa fil Indonesia. Ya. Sebelum terjadinya fitnah yang kita rasakan saat ini, di antara ahli sunnati wal jamaah, sebelum terjadinya fitnah, mereka bersatu padu dalam menegakkan satu kebenaran. Sangat begitu besar pengaruh dakwah itu dirasakan oleh kaum muslimin, dan begitu bahagianya dan begitu senangnya di antara ulama ahli sunnah bersatu dalam dakwah, baik itu di daerah Yaman ataupun di daerah Saudi atau di Indonesia. Kemudian setelah itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan sebab banyaknya disusupkan orang-orang yang memang tidak sungguh-sungguh di dalam menjalankan dakwah ila sunnah, tidak bersungguh di dalam agamanya. Terlebih bahwa mereka punya kepentingan-kepentingan di dalam dakwah Ahlussunnah ini. Ya. Terlebih mereka punya satu keinginan, tendensi keduniaan ketika dia berada di Ahlussunnah. Terlebih dikuasai oleh al-hasad. Terlebih dalam keadaan diri mereka itu, ya, yakni sudah terlihat ada di antara ulama yang telah menjauhi dirinya, sehingga terasa sakit hati. Kemudian di saat itu dia berada di tengah-tengah ahlu sunnah dalam keadaan kondisi telah diketahui bahwa dia adalah bukan ahlu sunnah. Ya, nah. Kita rasakan dulu ketika awal mula kita mengenal dakwah Ahlussunnah, mengenal salafiyah di barisan asatidah ahli sunnati wal jamaah, di bawah bimbingan ulama-ulamanya di saat itu, tanpa diketahui, ya, ada di antara orang-orang yang ternyata memang masuk dalam barisan Ahlus Sunnah di tahun 90-an, ini 1990-an ya. Nah, ketika awal mula mengenal dakwah salaf. Dan di awal mula di saat itu kita mengenal bagaimana keadaan daripada para masyayikh kita Ahlus Sunnah. Nah, namun ternyata hembusan fitnah ini di saat itu, ya, kita belum banyak tahu tentang keadaan daripada Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi. Yang kita kenal di saat itu seorang tokoh yang dijadikan sebagai orang yang tampil dai dari Ahlus Sunnah. Salman Al-Audah, Aid Al-Qarni, ya, Abdurrahman Abdul Khaliq. Yang tidak itu kita mengenal. Nah, orang ini mendakwahkan kepada salafiyah. Nah, ternyata di saat itu kalau kita lihat, ya, ketika mereka mendapatkan satu posisi di tengah-tengah salafin di saat itu mempercayai keadaan dirinya, maka diadakanlah daurah pada tahun tersebut.
dengan mengundang seluruh asatidzah as-salafiyin. Ternyata yang diundang itu adalah di antara orang-orang yang diulamakan ini tadi punya kasus besar yang belum kita ketahui di daerah tersebut. Ibrahim Duwais diundang, yang itu adarah, ya, manhaj yang kalau kita lihat campuran antara manhaj ikhwani dengan salafi yang kemudian melahirkan manhaj sururiyah, ya, naam, ya. Dan akhirnya terjadilah daurah yang kemudian di saat itu terjadilah penilaian satu dengan yang lain. Karena sudah dihembuskan satu syubhat bahwa kita sebagai seorang yang salafi ahlus sunnah tidak lagi kita disibukkan dengan mengkotak-kotak salafiyin. Jangan lagi ada timbul di sebagian di antara ikhwan kita, ya ikhwan, kamu ada seorang ikhwani, ya ikhwan, kamu seorang tablighi, ya ikhwan, kamu seorang salafi khariji. Jangan, karena itu adalah suara-suara pemecah belah umat. Ya, mulai syubhat di saat itu sudah ada sebagian di antara ustadz di saat itu dan sebagian ikhwan as-salafi. Yang kemudian terjadilah diskusi yang kemudian ditanyakan kepada para masyayikh, dibuka kembali di antara para ulama. Langsung menasihatkan. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala telah mengatakan barang siapa yang melarang orang yang mengatakan saya salafi, ya, kemudian orang dilarang untuk menuduh orang yang lain ikhwani, bahwa ini adalah ucapan pemecah belah ummah, maka orang itu perlu dipertanyakan kesalafiannya. Orang yang melarang seorang muslim mengatakan ana muslim salafi, ana muslim sunni, itu sama berarti melarang dirinya, melarang seorang muslim itu untuk bermanhaj salaf, kata Syekh Albani rahimahullah taala. Akhirnya dari situ terlihat siapa di antara ahlus sunnah yang sebenarnya dan siapa di antara yang bukan ahlus sunnah. Ya ikhwan fiddin azakumullah. Yang terpenting, yang dinilai itu bukanlah seseorang itu mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah tanpa satu bukti. Al-ibrah laisa bid-da'awah, bukan dengan satu pengakuan, lakin al-ibrah bil haqa'iq, kata Syekh Al-Fauzan. Tapi perlu dengan pembuktiannya. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Man tajayyana bima laisa fi sanahu Allah. Barang siapa yang dia berindah dengan nama yang baik, yang indah, nama salafi, ya, seorang ulama ahli ibadah. Barang siapa yang berindah dengan keindahan-keindahan tadi, sesuatu yang tidak ada pada dirinya, yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ketika dia mengatakan yang demikian, berarti dia dituntut untuk mewujudkan apa yang dia katakan. Salafi, thayyib, salafi, bagaimana akidah kamu? Salafi, thayyib, bagaimana manhajmu? Ketika kamu ngambil ilmu, apa yang kamu tempuh? Thariqah apa yang kamu gunakan? Akal, adat, atau kamu melihat bagaimana para pendahulu dari kalangan para ulama? Ketika kamu dalam keadaan bertauhid, apakah kamu dalam keadaan menisbatkan tauhid kamu kepada para salafun salih? Ketika kamu dalam keadaan mengaku diri kamu sebagai seorang salafi, bagaimana dengan dakwahmu? Ketika kamu mengaku diri kamu sebagai seorang salafi, bagaimana keadaan kamu ketika bermuamalah sama ahlus sunnah? Ketika terjadi satu kesalahan ahlus sunnah, ya, apakah kamu akan menggugurkan keadaan seorang sunnah dengan seluruh kesalahannya tadi, yang tidak mengeluarkan diri sebagai ahlus sunnah, atau kamu akan mengeluarkan sebagai ahlus sunnah? Ya. Nah, pada keterangan dari Syekh Rabi' bin Hadim hafizahullah taala, seorang di antara ahlus sunnah ketika dia terlihat bahwa dirinya telah berbuat menyanyiakan sebagian di antara kewajibannya, melakukan satu hal yang memang salah, alladzi yuqassir la nusqituhu wa la nuhlikuhu, kata Syekh Rabi' bin Hadi. Ya.
Ketika ada seorang yang dia berbuat suatu kesalahan, menyanyikan hal yang wajib, kami tidak meruntuhkan dia sebagai seorang salafi ahlus sunnah. Ya. Nah, dan kita enggak akan menghancurkannya. Walakin alladhi yukhti minna, akan tapi seorang yang telah berbuat kesalahan di antara kita ahlus sunnah, nu'alijuhu birrifqi wal hikmah. Kita akan obati keadaan saudara kita yang salah tadi itu dengan kelemah lembutan, dengan hikmah. Wa nuwajjihu lahu bil mawaddah wa rahmah, dan kita hadapkan kepadanya dengan kasih sayang dan rahmatnya. Apakah kamu telah bermauqif dengan seperti ini? Ya? Naam. Ketika juga kamu dalam keadaan mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah, bagaimana keadaan sikapmu terhadap ahli bidah? Apakah kamu tunjukkan kelemah lembutan dengan ahli bidah dalam suatu kondisi yang tidak boleh seorang itu berlemah lembut padanya? Karena majalnya adalah majal tahzir, karena majalnya dakwahnya itu memperingatkan umat dengan kebid'ahannya. Kemudian kamu mengatakan, ya saya tidak bisa berkata yang seperti itu, soalnya kasihan orang ahli bidah kalau dibicarakan di muka orang banyak itu. Ya. Kamu kasihan kepada orang ahli bidah dengan tidak kasihan kepada orang disesatkan oleh orang ahli bidah dengan kebedaannya, sehingga kamu dalam keadaan berdiam diri dengan kebedaannya itu. Nah, ya, sikap bertolak belakang dengan apa yang diakuinya, maka syanahullah, Allah akan tunjukkan, Allah akan singkapkan kedok yang sesungguhnya. Dia bukan seorang yang salaf. Di sini ikhwani fiddin a'adzakumullah, ya, yang perlu diwaspadai. Dan juga yang termasuk yang melanda bukan dari kalangan yakni kaum muslimin salafiyin, ya, bukan juga melanda di kalangan asatidzah salafiyin, bahkan terkadang melanda para ulama salafiyin ahlus sunnah. Subhanallah, dengan fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya kalau kita perhatikan, Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah taala sangat teliti melihat dan sangat tepat dalam bersikap. Ketika ada salah seorang dikatakan oleh ulama yang lainnya bahwa si fulan, yakni dalam keadaan dia dihizbiyahkan. Ya. Di dalam hal ini adalah Syekh Abdurrahman bin Mar'i hafizahullah taala. Ya. Seorang murid besar ulama, salah seorang di antara ulama fil Yaman, kibar ulama fil Yaman, murid daripada Syekh Muqbil rahimahullah taala. Sudah sekian lama umurnya, kehidupannya dihabiskan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu besarnya pengaruh dakwah di Indonesia ini, dijarah, dilecehkan, dibicarakan. Dia bukan lagi sebagai seorang ulama ahlus sunnah, dia adalah sebagai seorang dikatakan hizbi, dikeluarkan dari ahlus sunnah. Ya. Nah, telah dikatakan dihukumi dengan demikian ketika pernyataan penghizbiahan ini disampaikan kepada ulama-ulama yang lain yang satu leteng dengannya, kibar ulama fil Yaman, disampaikan kepada Syekh Muhammad Aliman, disampaikan kepada Syekh Utsman As-Salimi, Syekh Ad-Damari, wa Syekh Abdul Aziz Al-Burai, wa Syekh Rabi, disampaikan pula keadaannya. Semuanya mengatakan, tayyib, engkau telah mengatakan yang seperti itu, lakin akan tapi di mana keterangannya? Di mana buktinya? Lakin ainal bayan? Naam. Ketika tidak tepat di dalam
menilai seorang ulama itu sebagai seorang yang hizbi, maka berarti kesalahan itu ada dikembalikan kepada orang yang mengatakan. Naam. Yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Burai dengan salah satu di antara dua sebab. Yang pertama, kesalahan dalam mengeterapkan qawaid hizbiyah. Apa itu yang dikatakan hizbiyah? Itu adalah kembali kepada perkara pokok, usuluddin, usulus sunnah. Qawaid hizbiyah itu yang bagaimana? Qawaid usul bidah itu yang bagaimana? Dikembalikan kepada para ulama. Akan apa kemungkinan terjadi kesalahpahaman dalam masalah ini. Yang kedua, yang pertama tadi adalah fahmul khati, kesalahan di dalam memahami kaidah-kaidah tadi. Yang kedua, wa naqlu sayyi, penukilan tentang keadaan kasus yang katanya diceritakan bahwa Syekh Abdul Rahman itu telah berhubungan dengan hizbi, ya, ketika dalam keadaan orang hizbi di tengah-tengah dia dalam keadaan berdiam diri, tidak mau bicara. Ini berarti menunjukkan dukungannya kepadanya. Kemudian tidak ada suaranya, mana rudutnya, mana bantahnya terhadap para hizbiyah. Berarti ini pula adalah termasuk yang kemudian juga toreko-toreko dalam dakwahnya mirip-mirip ikhwan, buktinya minta-minta, buktinya ada yayasannya. Sampai salah paham, yang katanya di pondoknya itu sebenarnya dispenser, dianggap katanya kotak amal. Yang katanya di dalam ruangan perpustakaannya itu adalah cermin kaca, dianggap kamera. Ya, begitu. Naam. Kemudian tidak tabayyun, tidak dikonfirmasikan lebih awal, juga belum. Kalau toh memang itu salah, katakanlah ya salah, belum dinasihatkan kepadanya, tapi sudah dibuka majelis umum untuk rame-rame mentakdirnya. Naam. Dan bukan disebarluaskan di dalam suatu markas di Yaman tertentu di tempat itu, di Damas, akan tetapi sudah diekspos melalui situs, yakni situs Al-Ulum, yang sebenarnya situs itu adalah sebagai corong-corongnya para hizbiyun hadadiyun. Nah, yang telah diprakarsai oleh seorang yang ditahdir habis-habisan sama Syekh Rabi, Khalid Ghirbani. Dia sudah mendapatkan gelar langsung dari Syekh Rabi. Bukan gelar yang tertinggi, tapi gelar yang terendah. Bahwasannya dia adalah ikhwani, bahwa dia adalah seorang haddadi, bahwa dia adalah kadzab, bahwa dia adalah la'ab. Banyak bermain dalam asal agama. Bahwa dia adalah madsus, orang disusupkan. Dan Syekh Rabi telah mencurigai dia. Inilah sebenarnya biang keroknya yang menjadikan keadaan kondisi Damas itu seperti keadaannya. Yang kemudian di saat itu tidak ada aneh, tidak rifki di antara para turunan di sana kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nah, ada di antara mereka yang diberikan hidayah oleh Allah taufik. Dari para mustafidin dalam keadaan Masya Allah mengerti betul. Nah, mereka meneliti setiap permasalahan yang dikulirkan pembicaraan syubhat dari orang ini, dikaji, dibahas. Nah, dan dia pernah datang kepada Syekh Rabi orang ini untuk membersihkan dirinya. Sama Syekh Rabi tidak digubris orang tersebut, tidak dihargai keadaan dirinya, bahkan dinasihatkan. Ya, dia bersama dengan sahibnya Al-Jahab juga. Ya, nah. Dan juga telah disebutkan oleh mereka sendiri
Ahmad Jiwari, dia menceritakan bagaimana keadaan mereka ketika di hadapan Syekh Rabi'. Katanya Syekh Rabi' sangat keras kepada mereka, kita semua di sini. Nah, coba. Syekh Rabi' menasihatkan kepada mereka semua, kamu jangan terlalu mendalam dalam masalah fitnah ini. Tutuplah kamu punya situs itu sebagai corong. Nah, dan kamu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Rabi' tidak mencabut tahdzirnya. Nah, kemudian setelah itu Syekh Rabi' kan membagi-bagikan risalah beliau tentang peringatan terkait dengan masa bahayanya Haddadiyah, dibagi-bagikan. Dan di saat itu Girbani nggak dikasih. Girbani di saat itu mereka kepada Syekh Rabi', ya saya mana. Akhirnya kata saya sudah kasih itu untuk iqamatul hujjah buat dia. Nah, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah dalam keadaan mereka ini pulang, ternyata malah tidak berhusnudzon kepada Syekh Rabi', malah telah berbuat suudzon. Katanya sebenarnya Syekh Rabi' dia punya sikap sudah adifiyah, sudah dipengaruhi oleh orang-orang hizbi dari Adaniyah. Syekh Rahman katanya, orang-orang yang duduk di hadapan Syekh Rabi' itu adalah julasa usu. Ini ta'an, celaan terhadap Syekh Rabi', duduk bermajas dengan orang yang jelek. Ya. Kemudian ketika Syekh Rabi' menasihatkan bahwa perkara kalian yang terjadi fitnah itu adalah permasalahan pribadi kalian. Ya. Nah. Kemudian dinasihatkan kepada mereka, janganlah kalian itu bersikap seperti sikap orang-orang Haddadiyah. Akhirnya diberikan komentar yang demikian. Ya, na'am. Ikhwani fid din, azakumullah. Ya, na'am. Akhirnya di saat itu semakin terlihat orang yang berakal sehat di kalangan kaum salafiyin ketika dihadapkan ketika dari suatu fitnah itu dalam pangkisiban Syekh Abdul Rahman, apakah dalam barisannya di antara para masyayikh yang tidak menghisbahkan ataukah salah satu di antaranya yang menghisbahkan itu yang benar, ataukah para masyayikh yang tidak menghisbahkan itu yang benar? Orang akan melihat, ya, na'am. Tentunya yang benar itu adalah para ulama masyayikh Ahlus Sunnah ini. Karena kalau kita lihat satu ulama saja yang dia sudah menunjukkan pendalilannya, sementara penghijaban tidak dibangun di atas satu dalil yang mengkokohkan dan kuat, satu ulama saja bisa diikuti. Lah apalagi ini kibar-kibar ulama fil Yaman wa fil Saudi yang mengatakan demikian. Karena satu hal yang sangat mustahil di antara para ulama kita itu bersatu di atas satu kebatilan. Nah, namun terkadang hembusan bicara kaum munafikun dikatakan bahwa kita dalam beragama ini tidaklah mengikuti banyak para ulama, karena kalau dalilnya banyak para ulama berarti kita itu beragama dengan pakai sistem demokrasi. Loh, subhat lagi. Lalu di antara ulama itu masa ikut pemilu, masa ingin mencalonkan jadi seorang yang akan ditokohkan. Ya. Sekali lagi mengikut dengan para ulama bukan taklid. Ya. Antum telah mengetahui bagaimana keterangan masalah taklid yang diterangkan oleh Ustaz Abu Salman. Ya. Naam. Mengikuti ulama itu bukanlah taklid ketika mereka memberikan satu kejelasan dengan kejelasan yang sangat jelas, terlebih dikuatkan dengan jelasan ulama yang lainnya, dan tidak ada yang menentangnya kecuali orang mengikuti hawa nafsunya. Tapi yang itu keterangan ulama itu dalam rangka adalah qabul khabar thiqah di kalangan ulama, menerima khabar yang thiqah terpercaya dari ulama-ulama.
mereka lebih tahu tentang keadaannya. Nah, ini. Ini perlu diketahui. Setelah mulai nampak terlihat sepak terjangnya seorang munafik ini, na'am, madsus hadal girbani, di tengah-tengah ini masih juga memposisikan sebagai orang yang bisa menandingi ulama-ulama. Dan sekarang yang dikritisi, ya, awal mulanya memang dia sendiri, kemudian sampai mendapatkan angin, ya, dari Syekh hafizahullah taala, ya, Syekh hafizahullah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada beliau dari berbagai macam fitnah-fitnah hadzal girbani yang sampai sekarang dalam keadaan memang Syekh hafizahullah taala masih dalam keadaan memang belum meneliti. Aneh sekali seorang yang dalam keadaan sudah ditahdir Syekh Rabi' tidak diterima tahdirannya Syekh Rabi'. Sementara seorang yang diberikan pujian oleh Syekh Rabi' malah ditahdirnya jungkir balik. Subhanallah. Kadang-kadang kita ini dalam keadaan berpikir, kita yakni tidaklah meruntuhkan keberadaan daripada keutamaan yang dimiliki oleh Syekh hafizahullah. Masya Allah, kita melihat yang demikian ini. Akan tetapi dia sebagai seorang ulama, tentunya dia sebagai manusia yang tidak bisa lepas dari satu kesalahan. Dan kesalahan memang ada padanya. Yang diharapkan setiap kesalahan itu ada rujuknya. Namun terkadang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah kepadanya. Karena memang begitu kuatnya dukungan dari orang-orang yang disusupkan itu tadi. Ya. Sebagaimana keadaan seorang di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, seorang menghembuskan fitnah dengan mengatasnamakan, wahai Ali, aku mendukung di belakang kamu. Abdullah bin Sabah laknatullah alaihi. Ketika telah terlihat bahwa dirinya biang kerok yang menyebabkan perpecahan di kalangan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mengatakan kepada Ali, ya Ali, aku di belakangmu, bahkan engkau bahwa dia adalah engkau. Maksudnya sampai Allah itu ya engkau, wahai Ali. Karena dukungan sangat kuatnya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dalam keadaan tegas, tidak perlu untuk dilindungi oleh semacam ini, dibuang di saat itu karena membahayakan fitnah. Kalau seperti itu sikapnya, walhamdulillah aman fitnah. Kalau orang yang semacam ini senantiasa dilindungi, setelah diminta tobatnya sampai sekarang pun juga belum bertobat, masih juga corongnya itu masih terus, dan dia bicara itu sedunia, situsnya itu sedunia, dan sangat mudah untuk dibuka. Nah, ya, subhanallah. Dan dalam keadaan yang demikian, alhamdulillah, di antara ulama kita yang telah berikan taufik hidayah oleh Allah, Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala. Seorang yang sangat dalam keadaan meneliti betul tentang fitnah yang terjadi, sudah banyak berdiam diri, selalu nasihatnya adalah menyirami dan memulihkan kembali keadaan fitnah. Jangan sampai terus menerus yang demikian ini kaum muslimin ahlus sunnah dilanda perpecahan. Ya. Karena sebagai seorang yang menjadi bagian dari ahlu sunnah, dia merasa tersakiti kalau ahlu sunnah tercabik-cabik. Ya. Nasihat demi nasihat sampai kitab yang terakhir, Al-Ibanah. Ya. Sebagai satu kitab yang diharapkan untuk bisa mengobati, memulihkan kembali. Namun di saat itu ternyata mulai ada rajul bicara juga. Ketika kitab ini disampaikan kepada Syekh Rabi, dan Syekh Rabi pun memberikan dukungan-dukungan dan tazkiyah kitab Al-Ibanah. Karena sama persis halnya kita Syekh Muhammad Al-Imam dengan kitabnya menindaklanjuti dari apa yang dirasakan oleh Syekh Rabi.
ta'akhi ya ikhwa fillah, ta'akhi terus dengan kembali kepada yang benar. Ada satu kesalahan yunsah dan kembali rujuk. Nah, ya. Dipuji kitab tersebut Syekh Rabi. Nah, dipuji Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dipuji oleh Syekh Shalih Suhaimi. Dipuji kibar-kibar yang lainnya, para ulama. Nah, kemudian Syekh Rabi hanya menyatakan bahwa perlu ada beberapa koreksi yang untuk dilengkapi. Yang dimaksudkan dengan ini, yang juga sempat saya ikuti dari apa yang telah ditanyakan oleh Bapak Atatidah beberapa hari yang lalu, menelpon kepada Syekh Abdul Bajabiri wa Syekh Muhammad Al-Imam, telepon terkait masalah kitab ini. Saya tanyakan, kif dengan koreksi Syekh Rabi terhadap kitab Al-Ibana, katanya ada beberapa catatan-catatan. Iya, memang ada. Beberapa catatan-catatan ini, ya, menurut hadzal rajul ditarik bahwa catatan-catatan Syekh Rabi itu perkara pokok usuli, katanya. Nah, apakah benar demikian ini? Katanya, "Dah, saya tetap bertanya kepada Syekh Muhammad Al-Imam, bukan permasalahan usuli." Ya. Justru beberapa hal yang memang kurang dan ada beberapa koreksian yang perlu untuk dilengkapi semakin sempurna. Dan itu bukan permasalahan manhaji. Namun oleh seorang madsus kadzab la'ab hadzal ghirban hadza, dia telah menulis suatu catatan khusus Syekh Rabi, kritikannya Syekh Rabi kepada Syekh Muhammad Al-Imam, bahwa katanya di dalam kitab itu Syekh Muhammad Al-Imam ini ada beberapa koreksian yang perlu diwaspadai, karena koreksiannya itu adalah koreksi terkait dengan permasalahan manhaj. Tidak tahu dari mana mereka menyimpulkan yang seperti itu, karena ini adalah suudzonnya kepada para ulama, imma kepada Syekh Rabi' wa Syekh kepada Al-Imam. Bahkan Syekh Muhammad Al-Imam telah dikatakan oleh mereka, hadza Syekh Muhammad Al-Imam murasyikhul jadid li manhaj at-tamyiz, calon baru untuk menuatkan manhaj sururiyah, manhaj lembek. Dan tidaklah kitab Al-Ibana ini kecuali karena memang berdiri atas manhaj yang sangat lembek ini tadi. Nah, subhanallah, ikhwan fillah azakumullah, kita tidak menyalahkan di antara para ulama kita. Namun yang kita waspadai adalah dia hadar rajul hadan madus hirban hadar. Nah, ini ya, ditarik sampai kemudian lebih banyak mempercayai dari dia. Orang-orang yang mutasaddidun, keluaran dari jamaat yang terlalu berlebihan, pulang yang kita dihizbiyahkan oleh mereka, ya, itu ternyata nukilannya aneh sekali. Nukilannya lebih banyak dari hadal madsus. Katanya kitab Al-Ibana ini ada 30 manhaj ikhwani loh yang dimasukkan dalam kitab tersebut. Subhanallah. Ya. Ini ikhwan fillah. Oleh sebab itu, maka tentunya ya, harus dalam keadaan waspada. Dan tentunya kita tidak akan menyibuk dengan fitnah ini. Menyibukkan dengan hal demikian memang tidak akan habisnya. Yang terpenting adalah buat kita adalah mencari tahu ilmu yang telah disampaikan oleh para ulama, ketika ulama banyak memberikan satu nasihat kepada kita terkait masalah fitnah. Ya, naam, begitu. Nah, maka tentunya saya ingin disampaikan oleh Syekh kepada Jabir hafizahullah taala, ya, seorang memberikan bekal dengan ilmu, maka ini adalah satu hal yang akan menyelamatkan dirinya daripada suatu fitnah tersebut. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan, meskipun saya sebenarnya adalah tidak layak untuk menyampaikan hal tersebut, karena saya diminta untuk menyampaikan, dan tentunya sebagai satu amanah, bagaimana juga amanat ilmiah harus disampaikan. Beberapa keterangan dari para ulama kita akhirnya saya sampaikan dari keterangan mereka, seperti itu keadaannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan diri kita dari berbagai macam fitnah, dan insyaallah taala lebih jelas dan lebih detail terkait dengan wal makhraj minal fitan, ya.
insyaallah sempat akan kita ikuti dari keterangan Ustaz Abu Salman hafizahullah taala, akan menjadikan keadaan diri kita lebih banyak tahu tentang keadaan apa yang mesti kita lakukan. Wallahu taala a'lam bishawab. Billahi taufiq hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.